Pada zaman dahulu, ada sebuah rumah yang terbakar dan di dalamnya itu ada seorang suster yang sudah terbakar dan ada sebuah boneka yang sangat lucu dan bergerak-gerak sendiri. Suster itu meninggoy dan berubah menjadi hantu Falak. Awal kisah, cerita hantu Falak. Nah guys, sebelum mulai, ini ada ID rumah estetik ya. Boleh dicatat nih ID-nya. Lanjut, halo guys. Kali ini aku mau bercerita tentang hantu Falak dan hantu boneka yang sangat menakutkan. Nah, di sini kita review dulu rumah estetiknya ya. Yang mau ID-nya ada di awal video yang tadi ya guys. Di pagi hari, Rina akan berangkat kerja ke kantor. Rina turun ke bawah, melihat Yuta yang sedang sarapan pagi dan akan pergi berangkat ke sekolah. Rina berpesan kepada pembantunya supaya menjaga rumah dengan baik. Sementara Taiga yang sedang menunggu Rina sarapan dan juga Yuta yang sedang sarapan. Lalu Taiga menyuruh Rina dan Yuta supaya lebih cepat berangkatnya agar tidak terlambat. Mereka pun pergi mengantarkan Yuta ke sekolah dengan mobil. Yuta pun sampai di sekolah dan Yuta pun langsung pergi ke kelasnya untuk belajar. Lalu Rina dan Taiga pergi ke kantor untuk bekerja. Kembali ke rumah Rina. Di situ pembantu Rina sedang memasak dan pembantu Rina sibuk dengan handphonenya dan dia pun lupa mematikan kompor karena sedang memasak. Lalu tiba-tiba gasnya pun bocor dan membakar semua kompor yang ada di sana. Pembantu Rina pun tidak menyadari ada kebocoran gas, tapi tiba-tiba pembantu Rina mencium bau yang sangat gosong. Ternyata dapurnya sudah kebakaran. Karena pembantu Rina ini lalai menjaga rumah dan lupa mematikan kompor sehingga kebakaran itu pun terjadi. Pembantu Rina pun sangat panik dan entah harus bagaimana untuk memadamkan api. Lalu pembantu Rina pun pergi keluar untuk mencari bantuan. Api semakin membesar, si jago merah itu pun langsung menyeret membakar semua rumah Rina. Orang-orang pun sudah ramai di depan rumah Rina. Lalu pembantunya itu menelpon Rina dan memberitahu rumahnya itu kebakaran. Rina pun panik, langsung segera pulang dan tidak lupa menjemput Yuta dulu di sekolah karena ini jam pulangnya Yuta. Sesampai di rumah,
Rina pun kaget melihat rumahnya yang habis terbakar oleh si jago merah itu. Rina pun sedih bercampur aduk dan menangis melihat rumahnya yang sudah hangus terbakar oleh api. Nah, jadi guys, kalau kita sedang memasak, kita fokus dulu ke kompor. Jangan lupa mematikan apinya ya guys. Jadi tidak ada kebocoran gas atau jangan sampai kebakaran. Rina dan Taiga memutuskan untuk pindah rumah dan mencari sebuah kontrakan, dan akhirnya Rina menemukan sebuah rumah di pinggir pantai. Rumah yang bagus, mewah, dan bertingkat. Nih guys, ID-nya ya, jangan lupa dicatat ya guys. Kita review dalamnya ya guys. Nah, ini rumah estetik yang kedua ya guys, di samping pantai. Bagus banget ini rumahnya, modern banget dan minimalis. Cocok buat ada 3 kamar, ada kamar anak, ada 2 kamar anak dan 1 kamar dewasa. Dan juga ada kamar bayinya juga ya guys. Nih boleh banget ya guys dicatat ID-nya, ID yang tadi ada di awal video ya. Nah, setelah sampai, Rina pun langsung berbaring di tempat tidurnya karena hari ini lelah dan capek dicampur sedih melihat kejadian yang tadi siang. Disusul oleh Taiga yang naik ke lantai atas. Taiga pun langsung ke kamarnya dan Taiga pun langsung mengerjakan pekerjaan yang tadi yang belum terselesaikan. Lalu Yuta pun berlari ke lantai atas dan mencari kamarnya, dan Yuta pun lelah ingin berbaring karena hari demi hari yang telah ia lalui, dan Yuta pun kaget atas kejadian rumahnya yang kebakaran itu. Dan Yuta pun istirahat di kamarnya. Tidak ada hal yang aneh di rumah ini. Rina, Taiga, dan Yuta tidak mengetahui bahwa di atas balkon itu ada sesosok hantu anak kecil dan ada sesosok suster falak guys. Malam pun tiba. Nah, jadi ini rumah yang udah direnovasi, rumah yang tadi kebakaran ya guys, yang di dalamnya itu ada suster dan ada boneka hantu. Jadi ini tuh rumah penghuni boneka hantu sama si suster falak itu, dan hantu itu marah karena ada yang menepati rumahnya. Lalu hantu boneka itu pun turun ke bawah dan menghantui seluruh anggota keluarga yang ada di dalam rumah itu guys. Hantu boneka itu pun turun ke bawah dan memasuki kamar Yuta. Lalu hantu itu pun menghantui Yuta yang sedang tertidur dan mengganggunya guys, sehingga Yuta pun terbangun dan kaget melihat ada sesosok hantu yang sangat seram. Lalu hantu itu pergi menghilang di balik pintu, dan hantu itu pun kembali lagi muncul di hadapan Yuta.
Yuta pun sangat kaget dan syok melihat ada sesosok hantu dan Yuta pun menjerit sehingga Taiga pun langsung menemui Yuta dan langsung menanyakan, ada apa Yuta, malam-malam gini kok kamu menjerit ketakutan. Taiga dan Yuta pun berpelukan dan menenangkan diri Yuta, dan Yuta pun bercerita ternyata ada hantu di belakangmu, Pak. Lalu Rina yang sedang ada di dapur mendengar sebuah teriakan dan Rina pun memastikan ke atas. Kok nggak ada apa-apa ya? Kemana Yuta sama Taiga? Apakah ada di lantai atas? Rina pun pergi ke lantai atas, ke balkon yang paling atas ya guys, dan Rina pun melihat sesosok seorang wanita yang sedang duduk. Lalu Rina pun menghampirinya dan ternyata wanita itu pun adalah hantu Falak guys, hantu suster yang terbakar di dalam rumahnya. Rina pun sangat kaget dan sangat takut melihat ada sesosok hantu di hadapannya. Lalu Rina pun berlari ke bawah dan ingin menceritakan semua kejadiannya kepada Yuta dan Taiga. Lalu Rina pun segera menemui Yuta dan Taiga di kamar Yuta. Dan Rina pun dikejar oleh hantu anak kecil yang sangat menyeramkan. Lalu Rina pun bercerita kepada Taiga dan Taiga pun menenangkan Rina. Lalu mereka pun pergi bersama-sama keluar untuk mencari keamanan. Sebelum aku lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe agar aku semangat bikin cerita-cerita hantu yang lainnya. Kalian juga bisa request pengen cerita apa, tinggal komen aja di kolom komentar. Oke, terima kasih. Yuk kita lanjut lagi ceritanya. Disimak ya guys, jangan di skip, oke? Mereka pun berlari dan meminta pertolongan, tetapi ada sebuah mobil putih yang menghiraukan mereka. Lalu mereka pun terus berlari, sampai mereka pun tiba di sebuah gereja ya guys. Nah, mereka itu lari sampai di sebuah gereja. Karena ini hantu Falak, jadi hantu Kristen ya guys. Lalu mereka pun meminta pertolongan kepada suster, dan suster itu langsung menolong mereka dan menghentikan hantu Falak dan hantu anak kecil itu.
Dan tiba-tiba hantu anak kecil itu dan hantu falak itu tidak bisa masuk ke dalam gereja ya guys. Ketika hantu itu akan masuk ke dalam gereja, dan ternyata hantu itu terbakar guys, karena ada sebuah doa yang menolong mereka. Lalu mereka pun aman dari hantu tersebut. Nah, cukup sampai di sini ya guys ceritanya. Semoga kalian suka. Bye bye.